Anak saya sekolah di Ngenang. Setiap hari saya ngantar pakai gabus. Kami tidak takut gelombang, kami kuat. Saya mau sekolah walaupun hanya pakai gabus sekolah. Deru ombak silih berganti dengan suara enjin pompong mengantarkan kami dalam perjalanan menuju Pulau Selat Desa. Begitu pompong kami merapat di Pulau Selat Desa, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, potret kehidupan berbeda dengan gemerlapnya kota industri dan pariwisata Kota Batam terlihat. Mayoritas penduduk yang bermukim merupakan suku laut yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun. Selama itu pula, warga berjuang untuk bertahan hidup, jarang tersentuh dari pembangunan. Salah satu yang terlihat jelas di antaranya, tidak adanya fasilitas pendidikan di pulau ini. Kenalkan, nama saya Melati, tinggal di Selat Desa, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa. Anak saya sekolah di Ngenang. Setiap hari saya ngantar pakai gabus. Nggak perlulah angin kencang apa enggak, yang penting anak saya bisa sekolah. Semangat anak saya pun dia mau belajar, dilarang mau enggak sekolah dia pun tetap mau sekolah. Ibu dapat gabus itu dari mana? Kok bisa gabus gitu? Gabus tuh kita orang Pulau bilang apa, dapat di pulau lain tuh kita bawa pulang Bu. Jadi kita bikin perahu. Ya kan bentuk nggak kayak gitu dulu kan. Gabus tuh kita bentuk pakai parang, jadi bentuk kayak sampan gitu kan. Jadi kita taruh kayu, bisa dayung lah bentuknya ya. Jadi itulah bisa nyebrang ke seberang. Sejak kapan Bu mulai pakai gabus itu? Gabus tuh dari tahun berapa Bu? Dari anak-anak yang udah lulus lah di sini. Pakai gabus juga untuk bisa sekolah ya? Iya, untuk bisa sekolah. Jadi sampai ke anak-anak yang baru ini sekolah. Pertama kali Bu pakai gabus itu takut nggak? Karena kan harus nyebrang, terus kadang gelombang tinggi. Enggak takut. Cuman saya ini aja, angin kencang aja takut kena angin tuh kan dayungnya agak nggak maju. Kalau dayung tuh kalau kena angin kan nggak maju Bu. Anginnya dari depan kan, pakai gabus. Bisa mundur? Bisa mundur. Oh ya. Berbagai macam kekurangan yang terdapat di pendidikan anak-anak suku laut di Pulau Selat Desa. Namun ada yang menarik yang terpancar dari setiap raut wajah mereka. Mereka menginginkan hidup layaknya anak-anak yang lain. Selain itu, harapan mereka juga tidak mau ketinggalan zaman dan buta terhadap ilmu pengetahuan. Nama saya Rahat, tinggal Selat Desa, kelas 1 SD. Kalau pergi sekolah, naik gabus, bukan naik pompong. Kami tidak takut gelombang, kami kuat. Saya mau sekolah walaupun hanya pakai gabus sekolah. Tak ada kata menyerah dan malas untuk bersekolah bagi mereka. Semangat memecah ombak laut dengan gabus mereka lalui dengan dukungan orang tua, menguatkan niat mereka meraih cita-cita. Pernah nggak Ibu larang dia pergi sekolah gitu, nggak usah anginnya kuat gitu? Pernah Bu, cuman saya ini semangatnya si Rahat nih gimana ya. Saya pernah ngelarang dia itu, kalau jangankan angin kencang ini, kalau dia nggak sehat aja dia alat dini. Jadi dia bilang, Mak, saya nak mau sekolah juga, dibilang. Jadi saya pernah juga ngelarang dia kan, kalau dia nggak sehat, cuma batuk pilek aja kan, dia mau tetap sekolah juga. Semangat ya sekolah ya. Ibu bisa dayung perahu belajar dari mana? Saya memang dari kecil memang Bu udah bisa dayung. Udah bisa dayung gitu ya. Terus kalau misalnya pernah nggak bawa sekolah Rahat itu sempat di tengah-tengah laut itu kayak
perahu nggak bisa gerak sama sekali atau ada kendala di tengah-tengah laut? Pernah. Itu Cuma ceritanya tapi gimana? saya tetap semangat ngantar dia. Ngantar dia sampai ke tujuan kan. Iya. Tetap semangat saya. Mulai cuma saya ngomong sama Rahat, kalau dayung-dayung kayak gini, cuma saya takut dia jatuh ke laut aja, Bu. Kalau dia sendiri pun dia belum bisa dayung. Jadi mamanya lah dipasang ngantar-ngantar kan. Tidak hanya dukungan orang tua, guru kelas Bu Linda yang mengajar Rahat setiap hari juga mengapresiasi dengan semangat anak suku laut bersekolah. Masih Bu, ini pas kebetulan anak kelas 1, anak baru, tinggalnya di Selat Desa. Mereka masih suku laut sih sebenarnya. Saya juga kaget pulang sekolah kalau pergi nggak pernah ketemu, cuma pulang. Mereka pakai gabus berdua sama ibunya, menggunakan campang. Saya bilang udah zaman sekarang ya, orang sudah pakai yang laju, istilahnya pancung, pakai mesin yang gimana. Mereka masih pakai gabus, jadi miris sekali saya lihat. Kalau untuk kondisi seperti itu, kalau mereka datang lambat sekolah ada keringanan Bu, tetap mereka diharuskan masuk. Walaupun hujan, tetap terlambat, jam 9 harus masuk. Tapi mereka belum pernah terlambat, malah mereka yang duluan datang. Lebih rajin lagi. Pagi-pagi kalau saya pas ke pelabuhan ngantar bapak, saya ketemu jam 6 lewat mereka udah nyampe. Sekolah belum buka, penjaga sekolah belum buka, mereka udah nyampe duluan. Itu salut sama mereka itu Bu, rajinnya luar biasa. Dengan menggunakan busa setiap hari untuk menyeberang pulau, tak jarang mereka harus mengangkat busa ketika air laut sedang surut. Kondisi lumpur hingga jarak ratusan meter pun tak mereka hiraukan. Bahkan luka lecet karena bagian tubuh terkena batu karang yang tajam sudah terbiasa mereka rasakan. Hujan badai pun menjadi kawan bagi mereka. Harapan saya cuma ini aja Bu, kalau bisa dari pemerintah bantulah anak-anak kita kan yang nyebrang. Sebelum nanti kita udah satu pulau di sana, nggak bisa nyebrang lagi kan, cuman jalan kaki aja. Mungkin sebelum ini kan mintalah bantuan sama pemerintah, bantulah anak-anak kami ini untuk nyebrang. Gak usah lah besar-besar, kecil-kecil nggak apalah, perahu apa kan bantuan. Kayak sampan, nggak sampan aja, Sampan bebas. tak, Bebas. Feber, sampan, Sampan bebas. feber. Tak usah sama mahal. Perahu kayu tak apa juga kan. Yang penting dapat nyebrang. Masa depan pendidikan anak suku laut benar-benar menyisakan kesedihan bagi sejumlah orang tua suku laut sendiri. Sama seperti yang diungkapkan oleh mertua melati yang seorang tunarungu. Terus mana pintar, cari kerja gitu, di mana-mana. Jadi tak malu orang lihat. Kawan-kawan teman-teman di sini bilang kalau anak sekolah nak kelas tinggi kan, jadi nilainya tinggi gitu dapat kerja di mana-mana gitu. Jadi mak bapak senang. Itu pingin aku gitu. Harapan demi harapan agar masa depan anak suku laut dapat tercapai mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Nah, kalau dia berada di daerah intern, pemerintah kota telah menyediakan bantuan subsidi dana bagi siswa, di mana nanti dananya itu dimanfaatkan untuk membayar biaya angkut. Jadi kalau seandainya nanti dia nyebrang, dia menggunakan kalau di Batam namanya pancung ya, berpancung. Nanti selanjutnya kita bantu pembayarannya. Itu kita alokasikan dananya. Berarti mereka bisa dapat alokasi dana seperti itu ya Pak Kadis ya? Bisa. Memang ada. Nah itu tinggal dilaporkan saja dari kepala sekolahnya, nanti melaporkan nama-nama siswa yang memang membutuhkan bantuan transportasi. Jadi kita subsidi biaya dari sini. Perjuangan menggapai asa anak suku laut membelah ombak lautan adalah sepenggal kisah mereka meraih masa depan yang cemerlang.